Rara Istiati Wulandari, pawang hujan dalam gelaran MotoGP Mandalika 2022 yang telah sukses berlangsung, kini memang tengah menjadi sorotan. Ya, di tengah hujan, Rara berjalan di area pit lane sirkuit Mandalika sambil melakukan ritual saat balapan puncak ditunda lantaran hujan pada Minggu 20 Maret 2022 lalu. Alhasil, aksi pawang hujan itu pun menarik perhatian para pebalap, kru, penonton, hingga media asing, di mana fenomena tak biasa itu pun membuat heboh warganet, hingga hal itu pun sempat menjadi trending topik di media sosial. Berhasil menggeser hujan saat event MotoGP, lantas seperti apa Rara yang masih terlihat di Mandalika untuk mengawal closing logistik hingga menjelaskan tugas yang harus diembannya itu? Tak hanya Rara yang berdialog dengan alam dengan ritual yang dijalani untuk menghentikan hujan. Rupanya, teknik pawang hujan juga banyak macamnya, seperti yang dilakukan oleh Ki Kusumo, di mana menggunakan metode tampah. Lantas seperti apa adu kekuatan sesama pawang hujan bila ada event yang bersamaan? Dan bagaimana pula tentang pawang hujan, seperti pendapat dari pihak BMKG hingga tanggapan dari para selebritis tanah air mengenai sosok pawang hujan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perhelatan bergengsi dunia MotoGP 2022 baru saja sukses digelar di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak 18 Maret 2022 hingga berakhir pada 20 Maret 2022 lalu. Gelaran MotoGP itu pun berlangsung pecah, di mana tak hanya para pebalap yang menjadi pusat perhatian saat tengah berlaga di sirkuit Mandalika, hingga beberapa di antara pebalap sempat mengalami kecelakaan. Aksi kocak penonton pun rupanya juga menuai keseruan dalam acara tersebut. Tak hanya itu, kehadiran Presiden Joko Widodo pun rupanya juga tak luput menyita perhatian masyarakat tanah air. Namun di tengah perhelatan acara bergengsi tersebut, ada momen yang cukup unik untuk menjadi sorotan atas munculnya sosok wanita bernama Rara Istiati Wulandari yang melakukan ritual menghentikan hujan deras. Di tengah hujan deras, Rara yang dikenal sebagai pawang hujan itu terlihat muncul di jalur pit stop hingga memasuki tengah sirkuit, di mana dengan jurusnya meraih hujan, Rara yang sambil membawa mangkuk emas memukul-mukul pengaduk di mangkuk emasnya itu pun berkomat kamit. Rupanya menyingkirkan dan meredakan hujan. Mengingat namanya tengah menjadi sorotan, lantas seperti apa Rara yang masih berada di Mandalika terlihat masih menjalani pekerjaannya sebagai pawang hujan, di mana mengawal closing logistik dalam event Mandalika. Oke, jadi tadi gerimis, nah ini udah muncul mataharinya. Hari ini aku syuting. Oke, ini sirkuit kita. Semangat berkemas. Pawang hati. Kalau nggak jadi, kan kita sedih banget kemarin. Sekarang berarti udah terang nih? Ya, sebenarnya hari ini tidak wajib untuk cerah, tapi aku harus mencerahkan. Biar teman-teman kerjanya enak. Tadi gerimis digeser, gerimis sedikit. Terus sekarang cerah ya. Ya,
Happy kita kerja bareng untuk pembersihan logistik. Halo, selamat pagi. Nah, kita lagi di tenda pawang hujan. Itu sunshine-nya, itu Mandalikanya. Nah, ini dipegang dulu sama, mau dipanggil Daang apa Afif? Daang aja mbak. Daang, oke. Kita masih pawangin ya. Ya. Nah, ini masih panas. Sempat diisi es untuk mendinginkan cuaca. Kalau di Bali istilahnya arniota. Ini areng kayu. Nah, ini ada yang luar biasa karena ini udah dibakar ya, tapi bentuknya dia nggak terbakar habis. Ini sih udah dibakarin dupa. Nah, kalau ini aku minta lensurannya ini aja, susu. Jadi pro dan kontra pawang hujan. Hari ini masih dipawangin untuk backup tenda. Buat yang support aku ucapin terima kasih. Indonesia bangga, MotoGP bisa sukses. Yang penting adalah aku dibully pawang hujan ke hujan nggak apa-apa karena kalian nggak tahu. Tugasku adalah aspal tidak terlalu panas supaya tidak mengelupas. Jadi saat balapan itu harus ada rintik-rintiknya. Ya, keberadaan pawang hujan bukan hal baru lagi di negeri ini. Apalagi jika menyangkut hajatan besar, terutama acara-acara yang dilangsungkan di luar ruangan. Tak semudah membalik telapak tangan, sejumlah ritual khusus harus dijalani Rara agar hujan tidak turun di tempat acara berlangsung. Dan untuk melancarkan hajatnya, Rara menggunakan sejumlah perantara sebagai media komunikasi dengan alam dari dimensi berbeda. Lantas seperti apa sosok Rara Istiwulandari sang pawang hujan yang juga dalam beberapa momen-momen besar sering hadir hingga menjelaskan tugas yang harus diembannya itu. Jadi pagi saya mengamati awan, jadi sempat saya upload ya. Kalau di Bali, di Denpasar, nama pawang hujan itu tukang terang. Jadi kita mengamati awan. Sebenarnya awan itu kan ada uap ya, uap air. Nah, pawang hujan itu melakukan hanya menggeser saja awan-awan yang tebal. Jadi dengan kemampuan yang dinamakan dalam ilmu psikologi itu telekinesis. Intinya adalah kita menyatu dengan alam semesta, berdoa kepada Tuhan, dan juga di sini elemen tanah. Caranya satu, aku dengan meditasi. Tadi kan kita mengamati awan dulu. Jadi kayak sistemnya kayak kita bluetooth dulu ke sikon kanan kiri sama ke alam lain, terus digeser. Nah, kalau aku menggesernya adalah aku selalu punya handphone yang kira-kira daerah mana itu yang panas banget. Menjadi sarang pawang hujan, ternyata teknik untuk menggeser hujan pun mempunyai banyak macamnya. Lantas seperti apa pula metode tampah yang digunakan oleh Ki Kusumo saat menjadi pawang hujan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, pawang hujan bukanlah fenomena baru-baru ini. Sejak lama, orang-orang yang konon bisa memendung hujan atau menggeser awan sudah digunakan di berbagai acara, dari skala besar hingga hajatan di kampung-kampung. Dari berbagai informasi, setiap pawang hujan memiliki cara tersendiri untuk menjalani profesi mereka. Salah satunya adalah Ki Kusumo yang memilih media tampah bambu. Sekilas, benda ini adalah hal biasa yang banyak dijumpai di tengah kehidupan masyarakat kita. Tapi di tangan Ki Kusumo, tampah bambu berbentuk bundar tersebut menjadi bagian dari metodenya saat diminta menjadi pawang hujan.
ritual yang saya gunakan biasanya menggunakan ini tampah dan hio. Jadi tampah itu seperti apa? Tampahnya ini tampah. Ini artinya gini ya. Kalau satu yang buka nutup, satu yang nutup itu artinya jadi harus gini. Misalnya gini. Tuh, ini kalau nutup itu artinya hujan. Kalau buka itu artinya kering. Jadi kalau misalnya seperti ini namanya teduh. Tapi kalau ininya seperti ini hujan. Nah, jadi kalau ini satu, ini teduh, ini hujan. Kalau ini hujan badai. Terang. Kenapa Ki? Ini hasilnya kalau udah kayak gini udah pasti terang. Nanti kita lihat sampai posisinya berada pada teduh. Setelah teduh, posisi teduh tadi kita kunci dengan sebuah proses ritual, dan setelah itu selesai ritual, peserta menyiapkan kopi manis dan kopi pahit, ditinggal, setelah itu selesai. Dan biasanya itu akan terang. Kalau saya ditanya kenapa menggunakan nampan, ini adalah sebuah prosesi ritual dari sejak zaman dulu. Jadi kalau saya ditanya kenapa sebabnya begitu, ya karena begini. Karena memang ini adalah warisan leluhur. Jadi dulunya emang begini semua. Kenapa harus pakai nampan? Nah, nampan itu simbol. Ini kan menerima. Nih, kalau ini payung menutup ke bawah, memayungi. Jadi artinya di atasnya ada air turun. Kalau begini, ini menerima. Kenapa harus bundar? Dari zaman dulu memang namanya tampah seperti ini selalu bundar, karena orang zaman dulu selalu merasa mereka adalah bagian dari kehidupan alam semesta, bumi yang bulat. Jadi ada suatu saat mereka di bawah, dagangannya kurang laku, ada suatu saat mereka di atas, dagangannya laku. Bumi itu bulat. Penggunaan tampah bambu berbentuk bundar untuk metodenya sebagai pawang hujan, Ki Kusumo menyebut bahwa hal ini sudah menjadi warisan turun-temurun. Di balik media yang ia gunakan, tampah ini juga diakui Ki Kusumo memiliki sejumlah filosofi, sehingga akhirnya dipilih sebagai media saat jasanya dibutuhkan di sejumlah acara. Meski berbeda metode dan cara, tapi setiap pawang hujan disebut-sebut memiliki kemampuan di luar nalar. Lantas seperti apa pula adu kekuatan sesama pawang hujan bila ada event yang bersamaan? Pawang hujan tuh ada yang memang bukan menghentikan. Kalau versi saya itu adalah memindahkan. Hujan yang harusnya terjadi di wilayah tersebut, wilayah tertentu digeser ke wilayah yang lain. Jadi kadang-kadang kalau tempatnya dekat laut, digesernya ke laut. Jadi nggak ada tempat yang diganggu gitu. Nah, tapi biasanya kalau tempatnya tersebut jauh dari laut, digeser ke tetangga sebelahnya. Mungkin ke desa sebelah atau kampung sebelahnya, seperti itu. Kita melakukan sebuah proses namanya penguncian. Penguncian seperti apa? Supaya areal ini benar-benar dilewati oleh awan. Jadi akan ada sebuah energi yang menggeser awan tersebut ke tempat lain. Ya kuat-kuatan, kuat dia, kuat kita, gitu aja. Kalau kuat dia ya berarti posisinya, kalau kuat dia tentu kita yang kehujanan. Selama ini beberapa kali pernah, tapi alhamdulillah masih kuat, masih selamat. Dan bagaimana pula tentang pawang hujan seperti pendapat dari pihak BMKG hingga tanggapan dari para selebritis tanah air mengenai sosok pawang hujan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, hadirnya pawang hujan dalam perhelatan MotoGP Mandalika 2022 pada akhirnya menuai pro dan kontra bagi berbagai pihak.
Bahkan perhelatan MotoGP Mandalika 2022 mungkin menjadi salah satu seri yang unik daripada lainnya, mengingat adanya pawang hujan yang turut dilibatkan, di mana dalam ritualnya tersebut dianggap bisa menghentikan hujan yang tengah turun kala itu. Namun jika ditelisik dari sisi ilmiah, terutama menurut penjelasan dari pihak BMKG, fenomena hujan lokal adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia, di mana bisa saja satu daerah hujan deras, namun daerah sekitar justru terang benderang. Selain itu, awan sejatinya juga terus bergerak mengikuti arah angin. Secara natural, awan itu akan selalu bergerak. Hujan itu juga akan selalu bergerak. Tetapi yang menggerakkan awan itu adalah angin, dan angin digerakkan oleh kekuatan alam itu sendiri. Manusia, pendapat pribadi saya, manusia juga tidak mampu untuk menggerakkan angin itu sendiri, karena awan yang ukurannya sangat besar itu tentu membutuhkan energi yang cukup besar untuk mampu digerakkan. Jika kita bilang di satu tempat hujan sedangkan di tempat lain itu kering, itu dapat saja terjadi mengingat sistem cuaca di Indonesia itu cukup lokal, skalanya cukup lokal, sehingga dapat saja di satu tempat hujan sangat deras, tapi di tempat lain tidak ada hujan atau bahkan cerah sama sekali. Di musim penghujan seperti sekarang, kehadiran pawang hujan tidak jarang kita jumpai di sejumlah hajatan di tanah air. Meski tak selamanya tugas pawang hujan dibutuhkan, nyatanya masyarakat di Indonesia sudah tak aneh dengan adanya sosok pawang hujan yang konon katanya bisa memindahkan awan dan hujan ke lokasi lain. Mengingat pekerjaan pawang hujan kini mendadak tersorot, hingga media asing pun berlomba-lomba memberitakan aksi pawang hujan yang muncul di sirkuit Mandalika. Lantas seperti apa para selebritis menanggapi keberadaan pawang hujan? Dan seperti apa para selebriti yang menanggapi soal pendapatan seorang pawang hujan yang bisa mencapai ratusan juta? Ya, kalau orang kemarau, yang saya tahu sholat istisqo, sholat minta hujan supaya diturunkan hujan. Tapi kalau ada hujan tiba-tiba nggak jadi harus diminta hujan, itu di luar sepengetahuan sih. Saya sendiri lebih yakin akan kekuasaan Allah daripada pawang-pawang hujan. Kalau ngeliatin pernah, oh apa ini, ini gitu dia melakukan ritual gitu untuk mengusir hujan sih saya tahu gitu, ngeliat gitu. Cuma meyakini ya mungkin agak berat lah. Iya, pada musim hujan seperti saat ini ya perlu banget sih sebenarnya pawang hujan ya. Apalagi kalau misalnya produksi syuting sinetron seperti ini, itu kan istilahnya hujan pasti akan mengganggu produksi. Karena kenapa? Karena kita harus nunggu selesai hujan dulu. Kalau misalnya enggak, atau misalnya kita ambil bagian dalam rumah, bunyi suara hujan di atas gentengnya tuh kenceng banget, jadi ganggu soundnya, ganggu suaranya. Menurutku sih perlu banget. Biasanya kan pawang hujan juga pasti ada ritual-ritualnya ya. Dia mungkin kayak gimana ngeliat awan, terus gerak-gerakan kayak dance begitu, kayak joget-joget begitu. Ya itu model ciri khasnya pawang hujan untuk menghalau hujan. Tapi kalau misalnya orang-orang di daerah-daerah atau di kampung-kampung biasanya pengen supaya nggak hujan, itu biasanya kalau lagi jemur dia tuh tanam bawang sama cabe. Maksudnya bawang sama cabe itu ditusuk sate. Terus ditaruh aja berapa biji, 2 biji. Itu ya nggak tahu itu mitos apa enggak, tapi dipercaya bisa menghalau hujan. Kalau saya menanggapinya apa ya? Kalau di Indonesia kan memang udah menjadi suatu hal biasa ya. Setiap jangankan untuk kayak gitu, hajatan aja ada pawang hujan gitu. Jadi ya kalau buat aku memang kalau misalkan memang itu ada, ya udah sih gitu. Cuma kalau aku jujur, aku adalah salah satu orang yang tidak pernah bukan nggak percaya sih ya, nggak pernah mau ambil pusing memang ini ada pawang hujan jadi hujan berhenti kayak gini. Jadi buat aku nggak pernah mikir untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kalau ditanya aku juga bingung. Nah kalau misalkan ada pawang hujan dan akhirnya bisa berhenti hujannya, ya bagus dong gitu. Cuma gini, sebagai muslim kalau saya menanggapinya karena saya muslim, ya kita percaya aja lah sama Allah ya kan. Kalau misalkan memang sudah waktunya hujan ya hujan gitu kan. Masa kalau misalkan memang harus berhenti ya berhenti gitu. Nggak ada, segala sesuatu kan bukan karena kehendak manusia tapi juga kehendak Allah ya kan. Jadi kalau misalkan memang ada manusia di dunia ini, di muka bumi ini yang bisa memberhentikan hujan, berarti kesannya kayak melangkahi ciptaannya gitu. Tapi balik lagi,
saya menghormati apapun pekerjaannya. Ya kalau misalkan memang akhirnya berhasil ya bagus gitu kan. Makanya balik lagi saya tuh sebagai, kalau untuk saya pribadi saya menanggapi kan sebagai muslim. Ya saya sih nggak percaya ya, cuma kalau misalkan memang ada, ya balik lagi kan memang kita kan tinggal di negara yang memang budayanya ada. Jadi ketika aku pergi ke Mandalika waktu itu, tepatnya ke Lombok, cuacanya itu panas, tapi memang menjelang sore selalu hujan. Jadi aku 5 hari di sana dan memang sore hari itu selalu hujan. Jadi menjelang jam 3 atau jam 4 itu tuh selalu mendung dan kemudian hujan, apalagi di daerah sirkuitnya. Terus juga kalau misal di Lombok tuh masalah panas banget dan hujan-hujan banget, bisa dikatakan seperti itu karena ketika lagi panas itu tuh bisa benar-benar panas banget, tapi kalau misalnya lagi hujan itu tuh hujannya bisa deras banget dan jadi dingin, temperaturnya jadi turun. Terus hujannya tuh biasanya hujan angin, apalagi di daerah sirkuit yang memang di sekelilingnya tuh bukit dan juga pantai. Nah kalau misalnya soal gaji pawang hujan, ya. Dan kalau misalnya soal gaji pawang hujan 3 digit, menurut aku bisa aja karena mungkin ilmunya udah tinggi dan memang susah juga ngendalin hujan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.